Terang itu saya tuh tidak pernah panen ya, kita olah lahan setengah hektar, belum pernah panen 1 ton. Daunnya semua sampai batang-batangnya dihisap. Karena kita nggak hitung aja itu, Pak Nita. Kalau kita hitung itu ribuan, dan dia selalu berpindah, terbang ke sini, pindah ke sana. Kalau untuk kebutuhan di kampung itu, ya tentunya kita harapkan petani itu bisa mendapatkan hasil lebih baik sehingga bisa berimbang dengan kebutuhan mereka. Desa Bilayuk, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Satu dari 156 desa yang dikelilingi korporasi dan ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Tak banyak warga yang masih bertahan sebagai petani penggarap. Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebabnya. Menjual ke perusahaan dan mengalihkan fungsi lahan juga tak bisa dihindarkan. Ini Asmuni, guru dan petani yang mendedikasikan hidup di dunia pendidikan dan pertanian, tak ingin melihat tempat tinggalnya masuk kategori miskin. Dengan sepeda motor yang berhasil dia beli usai panen 3 tahun lalu itu, pergi mengajar. Tujuannya agar anak-anak Bilayuk punya masa depan yang lebih baik. Jadi ibunya, kalau ibunya perintahkan tidur, tidur. Kalau perintahkan belajar, itu berarti sayang ibu, sehingga ibunya suka, ibunya tidak sakit hati. Dulu 5 tahun yang lalu ya, sebelum ada pertama itu kita mendapat bimbingannya melalui salah satu yayasan, yaitu dari Pancur Kasih, salah satu cabangnya yaitu Pentis. Itu membantu kita bagaimana meningkatkan produksi padi. Karena selama ini kita itu tidak tahu bagaimana sebetulnya bertani yang bagus, yang benar. Cara pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian hama, itu sama sekali tidak tahu. Yang namanya walang sangit menjadi faktor, menjadi penyebab awalnya dia kena penyakit. Daunnya semua sampai batang-batangnya dihisap. Karena kita nggak hitung aja itu, Pak Nita. Kalau kita hitung itu ribuan, dan dia selalu berpindah, terbang ke sini, pindah ke sana. Habis di situ pindah ke sana lagi. Ini sudah positif. Kalau begini caranya Pak Nita, ini sudah pasti wereng. Makanya itu tadi, ketika kita sudah ke lapangan. Dan pada tahun 2011, kami mengenal Yayasan Buddha Suci. Dari Yayasan Buddha Suci itu mereka mengembangkan pertanian amal di daerah kami. Di mana petani itu diajari bagaimana bertani itu yang sama-sama menguntungkan, baik petaninya maupun termasuk hewan-hewan ternak kita, termasuk makhluk hidup yang lain lah. Jadi sama-sama menguntungkan. Waduh, yang bekas penghisapannya itu ya, ini dia.
itu mati. Mati. Karena memang dia mengandung virus vektor. Jadi sebenarnya dia punya serangga, setelah habis gigitannya itu jadi sumber penyakit masuk di situ, maka dia kena penyakit lagi, jadi busuk. Kita mulai diajari bagaimana cara nyemai, kemudian bagaimana cara nanam padi, dan kemudian pupuk apa yang bagus. Lalu untuk memberantas ulat, inseksidanya itu kita juga diusahakan itu yang alami saja, biar ramah dengan lingkungan. Ya kalau misalkan kita pegang dia menimbulkan ada bau. Itu walang sangit. Ya, dan dia ada ketika misalkan mulai ada terjadi pengisian bulir ketika dia fase masak susu namanya. Untuk hasil padi itu, kalau di daerah kita itu boleh dibilang sudah lebih dari cukup untuk hidup, untuk makan. Cuman ada kendala juga, ada kendala termasuk saya merasakan itu. Kadang-kadang kita itu tidak ada yang menampung, maksudnya yang sudah pasti akan membeli hasil panen kita. Bukan saja saya, banyak juga kawan-kawan yang lain juga bingung. Sehingga kami ini pasang jaringan. Kita saling cari informasi di daerah mana yang mau beli padi gitu. Karena selama ini terus terang kita itu tidak ada penampung yang tetap. Tidak ada yang tetap beli padi kita. Kalau yang namanya wereng, dia tidak pernah di satu titik. Oh iya iya. Ada di sini, nanti ada di sana, ada di sana. Dia berkelompok-berkelompok. Kita anjurkan dengan kawan-kawan untuk menjaga mutu padi kita. Biar pembalinya nanti tahu padi daerah kita itu bagus. Untuk melaleh atau gotong royong wajib dilaksanakan, apalagi yang sudah disampaikan tadi Pak Sinambela dengan PPL untuk macam-macam cara meningkatkan teknis budidaya baik padi, jagung kedelai dan tanaman lain bisa meningkat hasilnya. Petani dihadapkan dengan binatang yang berkeliaran. Karena biasa memang petani ketika mengolah lahan, binatang seperti babi menyebabkan kadangkala kita mengalami suatu persoalan yang terjadi. Desa Caok dan Bilayuk merupakan desa binaan Yayasan Buddha Seci Singkawang. Program pertanian amal yang sudah berjalan sejak tahun 2012 menjadi penanda keberhasilan misi amal Yayasan Buddha Seci Singkawang. Awalnya, petani di Caok dan Bilayuk tidak demikian paham bagaimana mengelola tanah pertanian yang baik. Para petani masih meraba-raba cara meningkatkan hasil produksi pertanian yang selaras dengan alam. Berjarak 3 jam dari kota Singkawang, Caok dan Bilayuk berada di kawasan perbukitan dengan akses jalan yang cukup sulit dilalui. Para petani di sini adalah Katolik yang taat. Meski mayoritas masyarakatnya bertani, kehidupannya masih jauh dari harapan. Kalau untuk bantuan dari kawan-kawan Sici ya, melalui Pak Sinambela ya, tahun lalu itu ya, kita itu kesulitan untuk perontok padi ya, perontok padi. Jadi melalui beliau kita bikin proposal sama-sama, itu ternyata kita dapat bantuan dan untuk mengolah tanah juga kita dapat juga bantuan. Luar biasalah bagi petani di sini itu, karena merasa terbantu dengan adanya relawan-relawan seperti Pak Sinambela dan kawan-kawan yang lain itu. Petani itu sekarang itu tidak lagi kebingungan untuk mengolah dan panen padi mereka. Dulu itu, terus terang itu saya tuh tidak pernah panen ya, kita olah lahan setengah hektar, belum pernah panen 1 ton. Tapi setelah didampingi Sici, itu sekarang itu sudah terbalik. Kita bisa
jual jus itu di atas 1 ton. Ada peningkatan hasil yang pertama. Lalu tanah juga, tanah kemarin itu kita bingung. Setiap tanam padi, padinya tidak mau tumbuh, malah mati. Rupanya di situ kita salah dalam penggunaan zat-zat kimia. Setelah kita barengi dengan organik, kita pupuk dengan organik, pengolahan lahan kita gunakan hand traktor, kita jarang menggunakan lagi herbisida, mulai kembali lagi tanah itu, mulai subur lagi. Tak banyak anak muda di Cauk yang menjadi petani. Joni termasuk yang tidak banyak itu. Menjadi petani bagi Joni adalah pilihan rasional. Alih fungsi lahan yang mulai mendekati desa Cauk tak menggoyahkan pilihannya mengolah tanah pertanian. Joni dan sejumlah anak muda di desa Cauk adalah generasi petani handal. Bujuk rayu korporasi untuk mengalihfungsikan lahannya kerap ditolak. Meski demikian, Joni tak bisa menolak sulitnya regenerasi petani muda di desanya. Banyak anak-anak muda di desanya memilih merantau, mencari pekerjaan selain menjadi petani. Menurut Joni, mengurus sawah tidaklah mudah. Ya, pertanian amal tentunya dalam proses itu pastinya masih banyak kekurangan yang perlu kita benahi ke depan. Nah, mungkin nanti si Siung Si Ce di sini masing-masing sesuai pengalaman yang sudah ada bisa memberikan masukan-masukan buat perbaikan ke depan. Kadang-kala kalau kita waktu panen kan biasa setelah dirontok ya seharusnya kan dijemur dulu. Ya. Nah, jagung ini bagus karena tadi dia kan kembali kadar air itu yang tadinya kalau waktu tongkol diukur 21 kadar air. Jadi di sana kita melihat masih banyaknya petani-petani yang secara ekonominya masih jauh dari harapan. Nah, di situ sisi kantor penghubung Singkawang sepakat untuk membantu desa ini dan membina desa ini ya supaya nanti petani-petani di sana bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, setelah berjalan 2 tahun ini ternyata hasil yang kita harapkan memang sudah mulai nampak. Ya, tapi tentunya masih perlu waktu yang lebih lama ya prosesnya untuk mendapatkan yang lebih maksimal lagi. Kalau tanah tegalan seperti ini, kalau kita hantam terus pakai kimia. Beberapa masukan itu sudah kami tampung. Tentunya nanti ya ke depan ya kami akan rapatkan kembali ya bagaimana bantuan kantor penghubung Singkawang ataupun nanti mungkin akan kita sampaikan ke kantor Jakarta juga ya tentang perkembangan desa binaan kita. Jadi teknologi pasca panennya sudah benar ya Pak Hendri ya. Nah, tidak boleh langsung dimasukin ke dalam karung, apalagi karungnya dijahit. Jadi memang dengan dihamparkan seperti ini, kemudian sering dibalik-balik supaya apa? Ya, penguapan yang ada dari dalam benih itu, dari dalam biji itu bisa keluar menguap. Dan apalagi ini sering dibolak-balik ya. Bolak-balik itu supaya apa? Ya, supaya merata nanti keringnya. Jadi memang yang dijadikan benih itu nanti benar-benar benih yang berisi dan bernas. Padi, tapi justru juga ada benih kebajikan di sini. Karena sudah kita pilih yang terbaik yang kita berikan kepada orang lain. Bukan. Ya, intervensinya ada relawan khusus yang membina mereka soal teknisnya. Dan di mana sekarang memang hasilnya dibanding sebelum ada pembinaan memang hasilnya beda. Jauh lebih baik. Jadi karena nanti biji-biji yang sudah kita hasilkan ini akan ditanam oleh petani yang lainnya. Maka kualitasnya, mutunya harus tetap kita jaga. Kebersihannya harus kita jaga ya karena memang
benih ini awal kehidupan bagi petani-petani yang lainnya. Ke depan ya dengan adanya desa binaan ini bisa jadi pertanian amal percontohan untuk desa-desa lainnya. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti kantor Pemumus Singkawang bisa berjodoh dengan desa-desa lainnya juga. Balale, gotong royong panen padi. Sampai sekarang tradisi turun-temurun ini tetap ada. Pendekatan tradisi masih melekat dibanding pendekatan bisnis. Inilah alasan mengapa pertanian di Kabupaten Landak masih kuat tradisinya dibanding pertanian di tempat lain di Kalimantan. Hanya kalau secara data ya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Yang jelas ya masih sangat banyak beras dikirim dari luar Kalimantan. Itu artinya hasil panen di sini belum mencukupi kebutuhan pemerintahan Kota Singkawang khususnya atau dan sekitarnya. Kalau dengan adanya pembinaan ini ya siapa tahu nantinya dengan penghasilan yang lebih sesuai akan lebih banyak masyarakat lagi ya kembali ke bidang pertanian. Nah, dengan demikian tentunya pelan-pelan kebutuhan daerah sini khususnya akan semakin cukup. Bentuk amalnya dari Yayasan Kantor Pemumus Singkawang waktu itu mungkin dibantu bibitnya, ya pupuknya, ya dan lain-lainnya yang dianggap perlu. Kan dari yayasan ada 2 relawan khusus yang ahli pertanian untuk mendampingi mereka. Nah, dan 2 relawan ini juga rutin ya pulang pergi ke sana karena dari kantor penghubung ke sana itu waktunya pulang balik itu mungkin perlu 5-6 jam ya. Yang sekarang akan kita kembangkan ke depannya adalah termasuk juga memanfaatkan isu-isu global. Ke depannya memang kita sudah harus berpikir supaya memang pertanian kita ini berkelanjutan, arahnya sudah kepada pertanian organik. Sebelum-sebelumnya sudah kita coba, Pak Asmuni, kemudian Pak Ferry sudah bisa membuat pupuk mol, ya sudah kita latih tuh pupuk mol mikroorganisme lokal. Kita manfaatkan kandungan-kandungan lokal yang punya nilai ekonomis, yang punya nilai strategis untuk ya pengendalian hama maupun penyakit untuk tanaman padi, dan itu bisa berhasil. Nah, kedepannya ini memang kita akan arahkan pertanian yang kita gunakan itu menjadi pertanian yang full organik. Kalau misalkan disuruh pilih, petani pilih tanaman yang sehat atau pilih tanah yang subur atau yang sehat. Saya yakin kalau Pak Asmuni pasti pilih tanah yang sehat ya. Iya, jadi tanah yang sehat. Kalau tanamannya subur, bisa aja subur di tanah yang tandus kan? Tapi kalau tanah yang sehat, apapun yang ditanamin pasti akan berproduksi dengan baik. Yang pertama itu yang kita perhatikan itu mengenai tanah ya, pengolahan tanah. Kalau pengolahan tanah kita secara bersahabat, artinya kita jangan terlalu menggunakan bahan-bahan kimia ya, termasuk pupuk. Saya kira itu tidak khawatir. Kalau desa Cawang ini sebagian besar masyarakatnya masih petani, dan sangat kita harapkan nanti ke depan desa Cawang ini benar-benar bisa jadi desa percontohan buat yang lainnya.
semua itu kembali kepada kerjasama kita. Yang pertama-tama dari masyarakatnya, karena dengan ketulusan relawan, dengan tekadnya relawan, ya tentunya semua itu bisa berkembang pelan-pelan sesuai harapan kita. Nah, ya harus optimis lah, bisa mencukupi kebutuhan nasional. Justru harusnya itu pemerintah itu memang tidak boleh impor beras. Justru bagaimana meningkatkan hasil petani. Salah satunya siap atau tidak pemerintah untuk menampung hasil petani. Harusnya ke situ dipacu. Daripada masyarakat dibantu berupa BLT kayak dulu. Mengapa masyarakat tidak dibina benar-benar petaninya? Tidak didampingi benar-benar. Yang betul-betul petani mau bertani itu harusnya disupport. Tidak peduli dia dari mana asalnya. Tapi kalau petani itu tidak dibina, percuma juga pemerintah datangkan pupuk, datangkan bibit, kalau tidak didampingi percuma pasti itu. Keragaman, kemajemukan adalah keindahan Indonesia yang telah menjadi rahasia dunia. Di sini, di Singkawang, perayaan Cap Gomeh menjadi salah satu simbol harmonisasi dan perayaan atas kekayaan suku bangsa di Nusantara. Tidak ada sekat, semua bergembira. Dan pertanian adalah tulang punggung masyarakat Indonesia yang harus tetap ada, bagaimanapun caranya.